Biografi Joko Tingkir atau Mas Karebet, pindahnya Wahyu ke Prabon penguasa Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Jaka Tingkir lahir sekitar tahun 1520-an. Beliau adalah putra Kiai Ageng Pengging dan Nyai Ageng Pengging, adik dari Kiai Ageng Tingkir. Beliau terlahir dengan nama Mas Karebet. Jika diambil dari garis keturunan nenek beliau adalah cicit dari Prabu Brawijaya kelima Bray Kertabumi dengan silsilah sebagai berikut. Prabu Brawijaya kelima Bray Kertabumi, Ratu Pembayun istri Pangeran Handayaningrat, Kiai Ageng Pengging atau Raden Kebo Kenanga, Jaka Tingkir atau Mas Karebet. Jaka Tingkir menikah dengan putri Sultan Trenggono dan dikaruniai putra yaitu Pangeran Benowo, putri yang menikah dengan P. Arya Pangiri putra Sunan Prawoto, putri yang menikah dengan Adipati Tuban, putri Sekar Kedaton. Masa kecil Mas Karebet. Mas Karebet adalah putra tunggal Kiai Ageng Pengging. Sejak kecil beliau telah menjadi yatim piatu. Sang jabang bayi Mas Karebet kemudian diasuh para sentana Pengging sampai umur 10 tahun. Dari kecil beliau sangat menyukai pertunjukan wayang. Kemudian Mas Karebet dibawa ke daerah Tingkir untuk diasuh oleh janda Nyai Ageng Tingkir. Dengan tidak melupakan kesenangannya melihat wayang, berburu, bercocok tanam dan menyepi ke tempat-tempat keramat untuk bersemedi. Setelah tumbuh dewasa, Nyai Ageng Tingkir selalu dibuat was-was dengan tingkah laku keponakannya ini. Mas Karebet gemar pergi ke tengah hutan belantara. Hal ini dilakukannya berhari-hari tanpa pulang. Pulang-pulang cuma sebentar, lantas pergi lagi. Nyai Ageng Tingkir, sebagai seorang janda bekas adipati, hidup berkecukupan dari hasil bertani. Nyai Ageng Tingkir tidak memiliki putra. Karena itu Mas Karebet, keponakannya sangat beliau sayangi. Namun, kegemaran Mas Karebet yang sangat suka bepergian dari rumah dan sering memasuki hutan belantara, sangat-sangat mencemaskan Nyai Ageng Tingkir. Manakala Mas Karebet pulang, berkali-kali Nyai Ageng Tingkir mengutarakan kecemasannya. Namun setiap kali pula Mas Karebet menjawab, "Ibu, jangan khawatir. Di hutan saya memiliki banyak teman pertapa. Saya ke hutan tidak hanya sekedar bermain-main, tapi ngangsu kauruh, menimba ilmu dari beliau-beliau." Walau begitu, Nyai Ageng tetap saja mencemaskan keselamatan putra keponakannya yang sudah dianggap sebagai putranya sendiri. Kesabaran Nyai Ageng Tingkir benar-benar habis. Atas penolakan nasihatnya terhadap kegemaran dan kebiasaan Mas Karebet, hingga kemudian Nyai Ageng memberi nasihat kepadanya untuk berguru ke Kiai Ageng Selo yang masih terhitung keluarga Nyai Ageng. Perjalanan menuntut ilmu di Kiai Ageng Selo. Kiai Ageng Selo adalah putra tertua dari Kiai Ageng Getas Pandawa, yang kelak dari keturunannya lewat Kiai Ageng Enis, melahirkan Raden Bagus Kacung, Kiai Ageng Pemanahan, karena pengabdiannya di Pajang. Mendapatkan hadiah tanah perdikan di bumi Mataram, atau lebih dikenal dengan nama Kiai Ageng Mataram. Pada waktu itu tidak ada sekolah formal, yang ada hanyalah guru yang mengajarkan silat, seni bela diri tradisional, agama Islam, dan ilmu spiritualisme dan mistik. Ki Ageng Selo adalah guru yang terkenal sakti. Rumor mengatakan bahwa beliau pernah menangkap kilat dari langit yang akan menghantam Masjid Agung Demak. Berangkatlah beliau untuk menuntut ilmu di Giri Purwa, tempat kediaman Kiai Ageng Selo. Jaka Tingkir menghadap Ki Ageng Selo. "Engkau dapat belajar dari saya tentang ilmu apapun. Selamat datang. Tetapi dengan satu syarat. Apakah kamu setuju?" kata Ki Ageng Selo.
Ki Ageng Selo mempunyai kekuatan supernatural, oleh karenanya dia dapat membaca keadaan masa depan, demikian pula dengan masa depan dari Jaka Tingkir. Saya titipkan anak dan cucu saya kepadamu. Bawalah dia di dalam kesenangan maupun kesusahan, jangan tinggalkan mereka. Kata Ki Ageng Sela, saya akan melaksanakan pesan guru semampu saya, kata Jaka Tingkir. Saya percaya kepadamu. Jika saya tidak salah melihat, maka kamu diramalkan nantinya akan mendapat karunia dari Tuhan berupa kedudukan yang baik di masyarakat. Oleh sebab itu kamu harus selalu dekat dengan Tuhan dan menjalankan perintahnya. Mas Karebet diterima dengan tangan terbuka, apalagi setelah mengetahui bahwa Mas Karebet adalah putra tunggal Kiai Ageng Pengging yang terhitung masih saudara tua dari Kiai Ageng Selo. Di sana diajari tentang ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, dan ilmu kebatinan. Selain belajar tentang ilmu kanuragan, di sana juga membantu pekerjaan di ladang. Bahkan kebiasaan sebelumnya masih terus dilakukan, bahkan sudah mahir menjadi dalang. Di samping pemberian ilmu yang berguna untuk menjadi negarawan maupun olah keprajuritan, Kiai Ageng Selo juga mengajarkan tentang ilmu olah kebatinan untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan kewibawaan Mas Karebet. Jaka Tingkir adalah murid yang cerdas dan rajin. Semua ilmu dipelajari dengan baik, maka guru menjadi senang sehingga Jaka diangkat menjadi anaknya. Pada suatu malam Ki Ageng Sela bermimpi akan membabat hutan untuk membuat ladang. Sewaktu dia datang ke hutan, dia melihat Jaka Tingkir sudah ada di situ, bahkan sudah menebang semua pohon di situ. Kemudian dia terbangun. Dia berpikir tentang mimpinya. Apakah arti mimpi ini? Kata orang, mimpi membersihkan hutan berarti akan menjadi raja. Kalau begitu Jaka Tingkir akan menjadi raja suatu waktu. Ki Ageng Sela sebagai keturunan Ningrat Majapahit selalu berdoa memohon kepada Tuhan agar keturunannya kelak dapat menjadi raja suatu saat nanti. Dia berdoa agar harapannya dapat terkabul. Jaka, pernahkah engkau bermimpi yang menurut kamu mimpi itu aneh? Tanya Ki Ageng Sela. Pernah guru, saya bermimpi bulan jatuh di pangkuan saya. Itu terjadi sewaktu saya bertapa di Gunung Talamaya. Dan sewaktu saya bangun, saya mendengar suara dentuman yang berasal dari puncak gunung itu, kata Jaka Tingkir. Anakku, itu adalah mimpi yang bagus sekali. Untuk membuka tabir mimpi itu, maka sebaiknya kamu pergi ke Demak dan menjadi abdi di sana guna merebut posisi yang baik di lingkungan istana. Saya akan berdoa untuk kesuksesan kamu, kata Ki Ageng Sela. Mendapat perintah dari Sunan Kalijaga. Mendengar nasihat Kiai Ageng Selo, Mas Karebet kemudian pulang untuk menceritakan nasihat itu kepada Nyai Ageng Tingkir, yang diterima dengan segala senang hati. Secara kebetulan Nyai Ageng Tingkir mempunyai saudara di Demak, Lurah Ganjur, Kiai Gadamustaka, akan tetapi untuk sementara waktu diminta untuk menetap dulu di Tingkir. Nyai Ageng mengutus 2 orang pembantu untuk terus mengawasi Mas Karebet. Mas Karebet diperintahkan Nyai Ageng untuk ikut bekerja bersama pembantu-pembantu yang lain di sawah. Setiap hari, kini Mas Karebet bekerja di sawah bersama pembantu-pembantu yang lain. Pada suatu ketika, manakala Mas Karebet tengah melepas lelah di sebuah gubuk di areal pesawahan, tanpa sengaja Mas Karebet melihat seseorang berpakaian hitam-hitam dengan membawa tongkat tengah berjalan di tengah pematang pesawahan. Orang itu kelihatan sudah sangat sepuh, namun masih terlihat tegap saat melangkah. Dia sendirian, berjalan perlahan di tengah sengatan terik mentari. Pematang yang membujur membelah areal pesawahan dan pada ujungnya akan melewati gubuk di mana Mas Karebet melepas lelah itu di titinya perlahan. Mata Mas Karebet tak lepas-lepas memperhatikan orang tersebut. Mas Karebet pun tengah sendirian. Para pembantu yang lain masih tampak sibuk bekerja. Dan anehnya, mereka semua seolah tidak melihat adanya orang tua berpakaian hitam-hitam yang tengah berjalan di pematang sawah ini. Dan begitu sosok tua ini sedemikian dekatnya dengan Mas Karebet, mendadak dia menghentikan langkahnya. Dia menatap Mas Karebet sambil tersenyum.
Wajahnya luar biasa cerah. Mas Karebet tertegun. Ger, aneng kene dede Pakaryoniro. Ananging sejatin, Pakaryoniro aneng keraton Demak. Wis, Ger, pamita marang Ibu Nira, mangkato suwito marang Kanjeng Sultan Demak. Weruhong Ger, siro iku bebakale Ratu Tanah Jawa. Anakku, di sini bukanlah tempatmu bekerja. Akan tetapi sesungguhnya, pekerjaanmu ada di Keraton Demak. Sudahlah anakku, mohon izinlah kepada ibumu. Berangkatlah mengabdi kepada Kanjeng Sultan Demak. Ketahuilah anakku, kamu adalah calon Raja Tanah Jawa. Mas Karebet tersentak, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang tua itu segera berlalu. Mata Mas Karebet tak lekang-lekang mengikuti kepergian sosok misterius tersebut. Otaknya berputar, mencerna kata-kata yang barusan didengarnya. Dan hanya sekejap Mas Karebet melepaskan pandangan matanya pada sosok misterius tersebut, dia sejenak menunduk. Mengingat kata-kata orang tua tadi, sedetik kemudian dia menoleh mencoba kembali mengamati sosok aneh yang baru saja berlalu. Tapi aneh, sosok itu sudah tidak ada. Padahal pematang sawah itu masih panjang jaraknya dari jalan desa. Mas Karebet tercengang. Sontak dia bangkit mencari-cari kemana orang tadi berjalan. Tidak ada. Orang berpakaian hitam-hitam itu benar-benar raib. Hilang begitu saja. Mas Karebet kelimpungan. Masih terngiang kata-kata orang misterius barusan. Segera Mas Karebet memutuskan untuk pulang ke rumah. Melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Mendapati cerita Mas Karebet, Nyai Ageng Tingkir mengernyitkan kening dan bertanya, Ger, bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Mas Karebet menjawab, Angagem sarwo wulung, busana wulung, iket wulung, mengenakan pakaian serba hitam, berjubah hitam dan berikat kepala hitam. Nyai Ageng Tingkir memekik kaget. Itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Sudah, Ger, berangkatlah ke Demak. Aku mempunyai seorang kakak kandung yang menjabat sebagai lurah kaum, kepala pengurus masjid istana, namanya Kiai Ganjur. Sudahlah, aku kirim kamu ke sana. Ikutlah pamanmu di Demak Bintara. Nyai Ageng Tingkir begitu gembira. Secepatnya dia mempersiapkan keberangkatan Mas Karebet ke Demak Bintoro. 2 orang pembantu diutus mengiringi keberangkatan putra kesayangannya tersebut. Keesokan harinya, diantar 2 orang pembantu berangkat ke ibu kota Demak. Di Demak, ketiganya langsung menuju kediaman Kiai Ganjur, lurah kaum. Setelah menitipkan Mas Karebet, 2 orang pembantu tersebut mohon izin pulang kembali ke Tingkir. Kiai Ganjur tahu siapa Mas Karebet. Sosok pemuda terah pengging satu-satunya. Terah pewaris tahta Majapahit yang sesungguhnya. Tapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Kiai Ganjur, karena dia melihat masa depannya sangat cerah di kemudian hari. Lantas dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir oleh orang-orang di lingkungan kauman. Jaka Tingkir berarti seorang perjaka dari Tingkir. Tugasnya setiap hari hanyalah membersihkan areal Masjid Demak. Beliau melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Pertemuan dengan Sultan Trenggono. Pagi-pagi sekali Ki Lurah beserta stafnya dan juga Jaka sudah berangkat ke masjid untuk bekerja membersihkan masjid dan halamannya. Disebabkan Jaka terlalu tekun dengan pekerjaannya, dia tidak melihat atau menyadari kalau Sultan dan rombongannya sudah dekat akan melalui tempatnya. Jika dia pergi begitu saja, maka dia akan membelakangi Sultan. Tetapi jika dia diam di tempat itu, tentu dia akan dilanggar oleh Sultan beserta rombongannya. Tempat dia sedang bekerja adalah di antara 2 kolam yang tempatnya sempit, tempat lalu Sultan. Tiba-tiba dia melompat melewati kolam. Itu adalah salah satu pelajaran silat yang diajarkan oleh Ki Ageng Selo. Sultan dan rombongan sangat terkejut, begitu juga Ki Lurah Ganjur. Sultan mendekati Lurah Ganjur dan memberi tanda agar anak muda tadi untuk datang menemuinya sesudah sembahyang Jumat. Ki Lurah Ganjur pucat mukanya.
hukuman apa yang akan dijatuhkan Sultan kepada Jaka Tingkir? Tingkir, tindakanmu tadi adalah melanggar kesopanan. Sultan berkenan menemuimu nanti setelah sembahyang Jumat. Saya harapkan Sultan tidak akan memberimu hukuman, kata Ki Lurah Ganjur. Saya minta maaf Paman, saya tidak menyadari kalau Sultan dan rombongan tiba-tiba sudah ada di depan saya, kata Jaka Tingkir. Apa yang harus saya katakan kepada ibumu, Nyonya Tingkir, jika Sultan memberikan hukuman, kata pamannya. Akankah dia memberi hukuman? Saya hanya melompati kolam, kemudian dihukum karena tindakan itu, kata Jaka. Dengan berbuat seperti itu kamu telah pamer kepandaian silatmu. Kamu tahu bahwa Demak ini adalah gudangnya para pendekar, kata pamannya. Tidak berapa lama kemudian Sultan beserta rombongan sudah keluar dari masjid dan menemuinya. Jaka Tingkir mendatangi Sultan Demak dengan posisi bersila dan kedua tangan tercakup di depan wajah. Sesaat Sultan Trenggana mengamati sosok pemuda yang bersila di depannya. Tampan dan gagah, bukan keturunan rakyat biasa. Sultan Trenggana terus mengamati sosok pemuda itu. Lantas dia bertanya, "Kamu siapa? Tidak tahukah sopan santun seorang kaula apabila gustinya datang?" Jaka Tingkir menjawab, "Kasinggihan dawuh, Kanjeng, saya Jaka Tingkir, putra keponakan Kiai Ganjur. Mohon ampun atas ketidaksopanan hamba." Sultan Trenggana heran. Kata-kata Jaka Tingkir sangat tertata dan halus. Siapakah gerangan pemuda ini? Dalam hati Sultan Trenggana bertanya-tanya. Mendadak seseorang tergopoh-gopoh menghampiri Sultan Demak sambil menyembah dan bersila di samping Jaka Tingkir. Dia adalah Kiai Ganjur. Kasinggihan dawuh, "Kanjeng, ini adalah putra keponakan saya yang baru datang dari desa. Mohon ampun atas kelancangannya. Tolong dimaklumi, karena dia masih bodoh dan belum memahami tata krama keraton." Ternyata, Sultan tidak murka. Malahan Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumahnya itu. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur. Kemudian menyampaikan siapa sesungguhnya Jaka Tingkir. Sultan Trenggana terkejut. Namun, Kiai Ganjur dapat meyakinkan Sultan. Sultan Demak pun berkata, "Paman Ganjur, jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Jaka Tingkir aku uji kesaktiannya?" Kiai Ganjur diam, tapi tak ada jalan lain. Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun, Kanjeng, kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana? Kanjeng Sultan tersenyum seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan, yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Kiai Ganjur menyetujui, dan pada hari yang telah ditentukan, di lapangan tempat pengujian para prajurit, dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri, beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan, Jaka Tingkir siap diuji kesaktiannya. Jaka Tingkir yang telah banyak belajar ilmu bela diri, termasuk cara menggunakan berbagai senjata, cara berkuda dan ilmu-ilmu kanuragan dari para pertapa dan Kiai Ageng Selo. Kini semua yang telah dipelajarinya tersebut, harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Karena hari ini adalah hari penentuan bagi masa depannya di kemudian hari. Jaka Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingnya. Dari atas panggung, Kanjeng Sultan Trenggana mengangkat tangan kanannya, maka gong dipukul oleh seorang prajurit khusus. Menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan. Jaka Tingkir memacu kudanya. Gemuruh suara para prajurit menambah semangatnya. Namun sesaat kemudian, banteng berubah semakin liar. Banteng menyerangnya. Jaka Tingkir sigap. Kuda berputar indah menghindari serudukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat gerakan indah, cara menghindar yang dipertunjukkan oleh Jaka Tingkir. Sultan Trenggana tersenyum.
Jaka Tingkir melepaskan beberapa anak panah. Tidak terlihat kapan Jaka Tingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur deras dan tepat mengenai tubuh Banteng. Banteng terluka, serudukannya agak goyah. Gemuruh prajurit riuh rendah melihat ketangkasan Jaka Tingkir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng mendengus, semakin liar. Tiba-tiba, dari arah pinggir, muncul 2 ekor banteng lain. Keduanya langsung menyerangnya. Dengan sangat lincah Jaka Tingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Sekali lagi, Jaka Tingkir bangkit dari pelana kuda. Tombak terarah pada salah satu banteng. Kemudian dilemparkan tombak di tangannya ke arah tubuh salah satu banteng. Tepat, seekor banteng perutnya jebol terkena tombak. Jaka Tingkir berputar lagi menuju pinggiran arena. Dia menyambar sebatang tombak lagi, seperti yang tadi, dilemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain. Sekali lagi, seekor banteng terkena bidikan tombaknya. Jaka Tingkir tidak membuang waktu. Dengan tetap memacu kudanya, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bidikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketiga banteng yang kebingungan hendak menyeruduk. Namun dengan kecepatan yang luar biasa Jaka Tingkir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh, meregang nyawa, seekor banteng yang lain mendekat. Jaka Tingkir lari menghindar, tapi bersamaan dengan itu, cepat keris di tangannya mengarah ke leher banteng yang menyeruduknya. Leher banteng terkoyak. Banteng lari ke pinggir dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai prajurit kembali terdengar. Tinggal seekor lagi. Sultan Trenggana terlihat bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Jaka Tingkir. Sedangkan di arena, Jaka Tingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda, tombak kembali dia raih. Dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telak, banteng mendengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Jaka Tingkir. Dan Sultan Demak pun puas. Diangkat menjadi lurah prajurit pengawal Sultan Demak Bintoro. Jaka Tingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak. Berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Jaka Tingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Jaka Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Jaka Tingkir. Namun di sebagian pihak, bergulir pula sebuah kecemasan. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun banyak pula yang bergembira mendengar keputusan Sultan. Dan masa depan Jaka Tingkir sudah nampak di depan mata. Kemampuan Jaka Tingkir kerap kali teruji. Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan, Jaka Tingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggana. Pernah suatu ketika, manakala Sultan Trenggana tengah melakukan perburuan di hutan, Jaka Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggana dari serangan gerombolan gerilyawan. Jaka Tingkir mampu mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Jaka Tingkir, sang putra Kiai Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Begitu juga suatu ketika, saat Jaka Tingkir mengawal Sultan Trenggana yang tengah berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sebuah sungai, Jaka Tingkir mampu mengundurkan gerombolan gerilyawan pula yang tengah menyerang secara tiba-tiba rombongan Sultan Trenggana. Jaka Tingkir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggana merasa sangat terlindungi dan aman dengan Jaka Tingkir yang berada di sampingnya. Dalam Babat Tanah Jawa dikisahkan, ketika Sultan Trenggana tengah berburu, Jaka Tingkir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan.
Harimau tersebut ditaklukkan dan dipanggul oleh Jaka Tingkir. Ditunjukkan kepada Sultan Demak, lantas dilepaskannya. Dan di lain waktu, manakala Sultan Demak tengah mengadakan kunjungan ke wilayah bagian dengan melewati rute menyeberangi sebuah sungai. Tiba-tiba muncul buaya yang besar. Jaka Tingkir terjun ke sungai. Dia bergulat dengan buaya. Buaya berhasil ditangkap, diperlihatkan kepada Sultan Trenggana, dan lantas dilepaskan. Jaka Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggana. Lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain, seperti Sunan Kudus maupun Fathahilah, sang senopati Demak Bintara. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Jaka Tingkir melakukan pengawalan. Seluruh laskar yang masih bergerilya sangat menghormati dan menyegani putra Kiai Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ganjur terbukti sudah. Dan Sultan Trenggana semakin menyayangi Jaka Tingkir. Pada suatu ketika, Sultan Trenggana mengeluarkan maklumat khusus, membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak untuk mengabdi sebagai pasukan pengawal Sultan. Sultan Demak menghendaki jumlah personil pasukan pengawal ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan perang yang sudah ada. Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak. Banyak yang berdatangan ke ibu kota Demak. Mereka mengajukan diri untuk bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak pula yang gagal. Jaka Tingkir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian. Konon, seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan di pelosok tanah Jawa, banyak yang berdatangan. Dengan mengandalkan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing, para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintara. Jaka Tingkir diusir dari Demak. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan terus berlanjut. Suatu ketika, datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awuk. Dia adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Jaka Tingkir bahwa Dadung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dadung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Jaka Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Jaka Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Jaka Tingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Jaka Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas, prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi. Dan semua orang tahu apa yang bakalan terjadi ketika Jaka Tingkir berkata kepada Dadung Awuk, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama, siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sadak ini." Saat itu Jaka Tingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah pinang, di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Dan Dadung Awuk menjerit keras manakala sadak di tangan Jaka Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana. Dadung Awuk menggeram. Tikaman Jaka Tingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dadung Awuk bergetar hebat. Sedetik kemudian jatuh terduduk, lantas roboh menelungkup. Dadung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggana, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Jaka Tingkir. Sultan Trenggana murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Jaka Tingkir untuk menghadap. Pada hari itu,
Sultan Demak melepas jabatannya sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan, diusir dari lingkungan Istana Demak. Jaka Tingkir yang memang merasa bersalah, menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam, dengan diusirnya dari istana, Nimas Sekar Kedaton atau Ratu Mas Cempaka, adik Ratu Kalinyamat, menangis dan merasa kehilangan. Perjalanan ke Pengging. Setelah berpamitan kepada Kiai Ganjur, Jaka Tingkir meninggalkan ibu kota Demak Bintara. Panjang lebar Kiai Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul tersebut. Dan dengan berat hati melepaskannya, Jaka Tingkir tidak pulang ke Tingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyai Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang sembari membawa kegagalan dan aib. Bukannya pulang membawa kebanggaan bagi ibunya. Jaka Tingkir memutuskan menuju ke Pengging. Tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Jaka Tingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Jaka Tingkir menuju ke Pura Dalem Agung Pengging. Pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya, Kiai Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Jaka Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Jaka Tingkir sebagai putra Kiai Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Jaka Tingkir untuk tinggal di pura karena menyangka Jaka Tingkir adalah seorang pertapa pengembara yang tengah menjalankan laku spiritual. Jaka Tingkir sudah berniat, sebelum mendapatkan petunjuk, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa Brata dan Samadhi dilaksanakannya. Dengan hati pedih, Jaka Tingkir memohon kemurahan Yang Maha Kuasa untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam tak berhenti mengucapkan doa-doa dari mulutnya. Jika lelah berdoa, Jaka Tingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Jaka Tingkir berbaring diam, hingga kadang-kadang tertidur. Dengan uang yang dimilikinya, Jaka Tingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan. Hanya sehari semalam sekali. Selepas itu dia berpuasa. Jaka Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu, Jaka Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya. Dan pada malam yang ke-7, Jaka Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tertidur, Jaka Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok manusia. Sesosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang memandarkan sinar luar biasa lembut dan terang. Antara sadar dan tidak, Jaka Tingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Nger karebet putra ningsun, aja kedarung delarung, anggenira kasusahan ing pikir. Wis angger, sesuk-esuk ambarengi pleteking bagaskara ing bangwetan, sira mangkata, anju juga padukuhan Banyu Biru. Suwita marang Kiai Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira. Anakku karebat, janganlah berlarut-larut kamu bersusah hati. Sudah, anakku, besok pagi bersamaan dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini, pergilah ke Dukuh Banyu Biru, mengabdilah kepada Kiai Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu." Jaka Tingkir menyembah dalam dan bertanya, "Siapakah yang hadir di depan saya ini?" Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, "Weruha angger, ya ingsun iki Kiai Ageng Kebo Kenanga ya Kiai Ageng Pengging. Ramanira Kang Satuhune, ketahuilah anakku, aku ini adalah Kiai Ageng Kebo Kenanga atau Kiai Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya." Jaka Tingkir kaget, serta-merta dia langsung menghambur dan menubruk sosok tersebut sembari menangis. Tangis kerinduan Jaka Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Kiai Ageng Pengging tersebut dengan berurai air mata.
Dan Jaka Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-elus kepalanya. Jaka Tingkir mencoba beringsut untuk melihat siapakah itu. Dan Jaka Tingkir melihat sesosok wanita cantik sembari tersenyum, bersimpul di dekatnya dan membelai kepalanya. "Kanjeng Ibu," suara Jaka Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab, "Iya anakku, aku ibumu, Nyai Ageng Pengging." Tangis Jaka Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciumnya kaki ibunya, terdengar suara Kiai Ageng Pengging lembut, "Karebet, wis ngger, elinga welingingsun, jalma utomo tansah netepi anggering dharma." Aja pegatrina lan wengi tansah memuji Hyang Widi. Ing kono bagia mulia bakal sira tampa. Karya Basuki Putraningsun Karebet. "Karebet, sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma, jangan pernah putus memuji Yang Maha Kuasa siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan. Selamat tinggal putraku Karebet." Dan sosok Kiai Ageng Pengging beserta Nyai Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Jaka Tingkir. Bersamaan dengan itu, Jaka Tingkir tersadar dari meditasinya. Air mata masih membasahi kelopak matanya. Dan seketika itu juga, Jaka Tingkir bersujud syukur kepada Hyang Widi. Semalaman penuh Jaka Tingkir tak dapat memincingkan mata sedikitpun. Keesokan harinya, tepat ketika matahari terbit dari timur, Jaka Tingkir berpamitan kepada pemangku pura. Pertemuan dengan Kiai Ageng Banyu Biru. Kiai Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Kiai Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil. Di sana, sudah beberapa waktu yang lama, telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Kiai Mas Manca. Dia adalah keturunan Arya Jambuleka II. Sedangkan Arya Jambuleka II adalah putra Arya Jambuleka I. Dan Arya Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Kiai Ageng Banyu Biru yang waskita, firasat, batinnya, pagi itu memerintahkan para siswa untuk membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Kiai Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar, menjelang selesai sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang cantrik atau siswa untuk bertemu dengan Kiai Ageng Banyu Biru. Cantrik tersebut segera menghadap Kiai Ageng. Diperintahkan Kiai Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Jaka Tingkir. Jaka Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Kiai Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu akan kedatangannya. Di depan Kiai Ageng, Jaka Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyu Biru. Berhari-hari Jaka Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat petunjuknya, akhirnya sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Kiai Ageng Banyu Biru. Kiai Ageng Banyu Biru memperkenalkan Kiai Mas Manca kepada Jaka Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan, Kiai Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikkan air mata. Kiai Ageng Banyu Biru memerintahkan Jaka Tingkir tinggal di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Kiai Mas Manca, Jaka Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Kiai Ageng Banyu Biru. Kini, Jaka Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan. Beliau benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Jaka Tingkir digembleng dengan tapa brata dan samadhi. Kecerdasan dan kesungguhan Jaka Tingkir membuat Kiai Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia dengan mudah dikuasainya. Hanya dalam beberapa bulan,
kemajuan spiritual Jaka Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Jaka Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasah tajam berkat bimbingan Kiai Ageng Banyu Biru. Kiai Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Jaka Tingkir. Ketika sudah dirasa cukup, Kiai Ageng memerintahkan Jaka Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon, dari Kiai Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir mendapatkan aji lembus sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Kiai Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Kiai Mas Manca, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil untuk menemani Jaka Tingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Kiai Ageng memberikan sebuah rencana jitu kepada Jaka Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggana. Pertemuan dengan Arya Bahureksa. Pada hari yang ditentukan, Jaka Tingkir, Kiai Mas Manca, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil pun berangkat. Tujuan mereka adalah Pegunungan Prawata, untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu Biru ke Pegunungan Prawata. Keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan, tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Jaka Tingkir dan Kiai Mas Manca yang memang masih belia, salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain, sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati mendongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya empat orang melawan sebegitu banyak manusia? Pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang tak dikenal tersebut. Akhirnya, Jaka Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan tersebut. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan. Dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untungnya begitu Jaka Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Banyu Biru ini dijamu di sana. Arya Bahureksa, sang pemimpin, sangat bersuka cita bisa bertemu dengan putra Kiai Ageng Pengging. Dalam babat Tanah Jawa dikisahkan, manakala rakit yang dinaiki Jaka Tingkir hendak menepi, mereka melihat seorang gadis cantik di pinggiran sungai. Jaka Tingkir dan Kiai Mas Manca menggodanya. Gadis marah dan serta-merta menghilang. Disusul rakit berputar sendiri dan hujan seketika turun rintik-rintik. Lebih mengagetkan lagi, mendadak banyak buaya bermunculan di tempat itu. Keempat orang pemuda terpaksa bertempur dengan gerombolan buaya dan akhirnya berhasil menaklukkan mereka. Arya Bahureksa, pemimpin para buaya, menjamu mereka di Istana Buaya selama 3 hari 3 malam. Dari Arya Bahureksa, Jaka Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Bahureksa juga menyarankan kepada Jaka Tingkir untuk menemui Kebo Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jaka Tingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Bahureksa. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Jaka Tingkir, Kiai Mas Manca, Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke Pegunungan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dalam babat Tanah Jawa,
Iring-iringan rakit rombongan Jaka Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megatruh sebagai berikut. Sigra milir, sang getek sinangga bajul. Kawan dasa kang enjageni, ing ngarsamiwa ing pungkur. Tanampi ing kanan kering, sang getek lampahnya alon. Segeralah berjalan, sang rakit dengan disangga para buaya. 40 buaya pilihan yang menjaga. Berada di depan dan di belakang. Begitu juga berada di kanan dan kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. 40 prajurit pilihan, ditambah para prajurit yang lain, mengiringi Jaka Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Jaka Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Pindahnya Wahyu ke Prabon. Tepat waktu itu, mereka berhenti di wilayah Padukuhan Butuh, di mana Kiai Ageng Butuh adalah pemimpin padukuhan dengan pangkat bekel. Malam itu Kiai Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintasi langit Butuh. Kiai Ageng Butuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu ke Prabon, yaitu wahyu seorang raja. Berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintara. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Kiai Ageng Butuh menghambur menuju gedogan, kandang kuda, dan menyambar seekor kuda. Di tengah malam buta, Kiai Ageng Butuh memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir pedukuhan, jauh ke pinggir sungai. Kiai Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut. Dan tepat di pinggiran sungai, cahaya itu meluncur ke bawah dan raik. Kiai Ageng terus memacu kudanya. Dan kudanya terhenti ketika beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya tiba-tiba. Kiai Ageng memincingkan matanya melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Kiai Ageng ditanya siapakah beliau. Kiai Ageng memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut. Dan giliran Kiai Ageng yang balik bertanya siapakah mereka. Para penghadang Kiai Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Jaka Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Jaka Tingkir disebut-sebut, Kiai Ageng Butuh terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Jaka Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Kiai Ageng bahwa beliau melihat wahyu ke Prabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Kiai Ageng Butuh ke tempat di mana Jaka Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Kiai Ageng Butuh. Di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur, nampak seberkas cahaya tengah mengambang, berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang. Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Kiai Ageng Butuh tidak sangsi lagi dengan Jaka Tingkir, putra sahabatnya Kiai Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip dengan Kiai Ageng Pengging. Dan Jaka Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Jaka Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempatnya tidur, ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Belum reda keheranan Jaka Tingkir, salah seorang dari 6 orang yang tengah tercengang melihatnya menghambur dan memeluknya. Keheranan Jaka Tingkir semakin bertambah-tambah. Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiai Ageng Butuh,
sahabat karib ayahandanya Kiai Ageng Pengging, Jaka Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Kiai Ageng butuh menjelaskan bahwasanya Jaka Tingkir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu, kala Jaka Tingkir tertidur, cahaya Wahyu Keprabon telah jatuh di atas kepalanya. Jaka Tingkir kembali dicekam rasa heran, antara percaya tidak percaya. Namun melihat keseriusan Kiai Ageng butuh, keraguan Jaka Tingkir luruh juga. Malam itu, Kiai Ageng butuh banyak memberikan wejangan-wejangan yang sangat berguna bagi Jaka Tingkir. Satu hal yang beliau tekankan, agar Jaka Tingkir mentauladani ayahandanya Kiai Ageng Pengging yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Jaka Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa Tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Kiai Ageng Butuh pun melepas kepergian Jaka Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Pertemuan dengan Kebo Andanu. Perjalanan rombongan Jaka Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Prawata. Walau agak lambat dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak, pada akhirnya mereka tiba juga. Dengan bantuan gerilyawan anak buah Arya Bahureksa, Jaka Tingkir bisa bertemu dengan Kebo Andanu, pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Jumlah personil anak buah Kebo Andanu ternyata cukup banyak juga. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawata, apa yang akan direncanakan Jaka Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Jaka Tingkir dan Kebo Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah kesepakatan dicapai, Jaka Tingkir menjanjikan, kelak apabila dia berhasil menduduki tahta Demak dan berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebo Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus di daerah Pegunungan Prawata dan sekitarnya. Kebo Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat adipati atau raja bawahan. Untuk sementara waktu, Jaka Tingkir beserta rombongan beristirahat beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan pimpinan Kebo Andanu. Jaka Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya. Dan pada hari yang ditentukan, gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tempat-tempat yang mendekati posisi pesanggerahan di mana Sultan Trenggana berada. Dengan ditemani Kiai Mas Manca, Jaka Tingkir menyamar sebagai seorang tukang rumput. Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggerahan. Jaka Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa Sultan Trenggana memang benar-benar berdiam di sana. Dibantu beberapa gerilyawan yang lain, dua orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauhi areal pesanggerahan menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan. Sesampainya di tempat persembunyian para gerilyawan, kedua prajurit pengawal tersebut langsung ditemui sendiri oleh Jaka Tingkir. Betapa terkejut mereka mengetahui siapa yang tengah menemui mereka berdua. Keduanya tidak bakalan lupa dengan Jaka Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal mereka. Oleh Jaka Tingkir, kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Jaka Tingkir. Dan keduanya tergiur. Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Trenggana bahwa mereka melihat sosok Jaka Tingkir tengah bertapa di sekitar Pegunungan Prawata. Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak keesokan hari manakala pesanggerahan sudah diserang oleh gerilyawan. Di tengah situasi genting dan sangat mengancam keselamatan Sultan, di saat itulah kedua prajurit ini harus menghadap Sultan dan menyampaikan berita tersebut. Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan agar Sultan meminta bantuan Jaka Tingkir untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau. Jika Sultan setuju, secepatnya mereka harus kembali menemui Jaka Tingkir. Jika Sultan tidak setuju, mereka tidak usah kembali lagi. Peristiwa di Pegunungan Prawata. Menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan telah siap pada pos masing-masing.
Dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Kiai Mas Manca, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggrahan di mana Sultan Trenggana berada. Pagi baru menjelang, embun masih juga belum mengering. Matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Majapahit. Bende, gong kecil, seketika dipukul. Dari satu tempat, menyusul suara bende terdengar di tempat lain. Berkumandang memekakkan telinga. Bunyi pukulan bertalu-talu tersebut berbaur dengan suara teriakan-teriakan beringas dari para gerilyawan dan suara kepanikan para prajurit Demak. Di pagi buta itu, di mana mata mereka juga belum sepenuhnya jernih, para prajurit pengawal Sultan segera menyambar senjata dan tameng masing-masing. Riuh rendak suaranya, bentakan-bentakan komando terdengar di sana-sini. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sembari terus berteriak-teriak, "Maju!" Dia terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. 1-2 prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Para prajurit pengawal Sultan terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini sangat terlihat sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggrahan di mana Sultan Trenggana tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang wanita dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka ketakutan melihat gerombolan gerilyawan memasuki pesanggrahan tanpa ada satupun pasukan Demak yang bisa menahannya. Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana-sini. Melihat situasi seperti itu, Jaka Tingkir segera memerintahkan 2 orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugas. Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup, mencari jalan aman menuju pesanggrahan. Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher membuat para gerilyawan yang kebetulan melihat mereka segera memberikan jalan. 2 orang prajurit ini sampai di pesanggrahan. Situasi sangat kacau balau. Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesanggrahan. Dan mereka bergerak ke ruang rahasia di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana. Kedatangan mereka yang tergopoh-gopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Di tengah kepanikan dan ketakutan, di tengah kebingungan mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur. Kedatangan 2 orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian. Namun melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. 2 orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggana langsung. Dalam suasana mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan 2 orang suruhan menemui Sultan Trenggana. Di dalam bilik, nampak Sultan tengah berdiri tegang sembari menggenggam keris. Melihat kedatangan 2 orang prajurit tersebut, Sultan langsung menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan. Tanpa menunggu waktu lama, 2 orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawata. Dia tengah menjalankan tapa brata. Jika Sultan berkenan, Jaka Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggana tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan 2 prajurit ini untuk menemui Jaka Tingkir. Sultan Trenggana memerintahkan Jaka Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Kedua prajurit ini bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggrahan, kembali menemui Jaka Tingkir. Mendengar Sultan Trenggana tengah panik dan meminta bantuannya, Jaka Tingkir cepat bertindak. Dia mengambil sekor kuda dan cepat naik ke atas pelana. Kuda langsung dipacu menuju ke garis depan. Kiai Mas Manca, Kiai Wila dan Kiai Wuragil tidak tinggal diam.
Mereka segera memacu kuda masing-masing menyusul Jaka Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran, dan yang paling depan terlihat adalah Jaka Tingkir, Kebo Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit kini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Jaka Tingkir bertindak cepat, dia memacu kuda mendekati Kebo Andanu. Manakala jarak mereka sudah teramat dekat, Jaka Tingkir langsung melompat dari atas kudanya, menubruk tubuh Kebo Andanu. Karuan saja, Kebo Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Jaka Tingkir. Belum lama pertempuran terjadi, suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara hentakan kendang dan alunan gamelan. Suara irama pertempuran, bunyi itu berasal dari arah pendopo Pesanggerahan. Seluruh yang hadir melihat, di sana, Sultan Trenggana nampak tengah berdiri menyaksikan duel maut 2 harimau Majapahit. Sultanlah yang memerintahkan beberapa pangrawit keraton, pemusik istana, yang juga ikut serta dalam rombongan Sultan di Pegunungan Prawata, untuk membunyikan gamelan bernada perang. Bunyi gamelan mengiringi adu kesaktian Jaka Tingkir dan Kebo Andanu, dan di suatu saat, ketika Jaka Tingkir berhasil membalikkan serangan keris Kebo Andanu, ujung keris meluncur tak terarah lagi mengarah dada sang pemimpin gerilyawan. Jaka Tingkir kaget tapi terlambat. Keris menancap dalam, tepat di dada Kebo Andanu. Bunyi gamelan kemenangan kini terdengar. Sorak-sorai para prajurit Demak bergema. Di tempat lain para gerilyawan geger. Namun Kiai Mas Manca berhasil menenangkan mereka. Kiai Mas Manca memerintahkan 2 orang gerilyawan maju ke depan. Jaka Tingkir tanggap, dia membiarkan 2 orang gerilyawan itu membawa jenazah Kebo Andanu. Jaka Tingkir sempat berkata lirih, cukup didengar 2 orang gerilyawan lakukan upacara kematian yang layak. Jaka Tingkir menemukan seekor kerbau liar yang bernama Kebo Andanu. Kerbau tersebut ditangkap oleh Jaka Tingkir, lantas di salah satu telinganya dimasukkannya segenggam tanah yang dibawa dari Banyu Biru. Kerbau liar tersebut berubah semakin liar, lalu dilepaskan ke arah Pesanggerahan Sultan Trenggana. Kerbau mengamuk. Para prajurit pengawal tidak ada yang mampu menaklukkan amukan Kebo Andanu. Bahkan banyak para prajurit yang tewas terkena amukannya. Pesanggerahan Pegunungan Prawata porak-poranda oleh olah Kebo Andanu. Sultan Trenggana panik. Lantas, 2 orang prajurit menghadap Sultan dan mengabarkan bahwa mereka melihat Jaka Tingkir. Akhirnya Sultan meminta pertolongan Jaka Tingkir untuk menaklukkan Kebo Andanu. Jaka Tingkir akhirnya turun tangan dan bertempur dengan Kebo Andanu. Kerbau dipegang, namun tidak menurut dan semakin liar. Terpaksa Jaka Tingkir mengeluarkan tanah yang dia masukkan ke telinga kerbau. Lalu Jaka Tingkir memukul kepala kerbau. Kepala kerbau pecah. Kebo Andanu tewas seketika. Sultan Trenggana selamat dari amukan Kebo Andanu. Tanah yang disimbolkan dalam babat tanah Jawa Tal lain adalah daerah kekuasaan yang sempat dijanjikan kepada Kebo Andanu. Namun daerah kekuasaan tersebut tidak jadi dimiliki Kebo Andanu karena dia telah membangkang perintah Jaka Tingkir. Pelantikan menjadi Adipati Pajang. Banyak spekulasi merebak di kalangan Istana Demak akibat peristiwa tersebut. Namun bagaimanapun juga, Jaka Tingkir terbukti berhasil menyelamatkan nyawa Sultan Trenggana. Beberapa pejabat memberi masukan kepada Sultan bahwasanya Jaka Tingkir adalah sosok berbahaya bagi Demak Bintara. Demikian juga beberapa pejabat yang lain. Namun keberhasilan Jaka Tingkir menyelamatkan nyawa Sultan bukan berarti tidak harus dihargai. Di sisi lain, Nimas Sekaring Kedaton, putri Sultan Trenggana, memohon kepada ayahandanya agar Jaka Tingkir diperbolehkan memasuki istana kembali. Nimas Sekaring Kedaton sudah lama jatuh hati kepada Jaka Tingkir. Melalui serangkaian musyawarah yang rumit, pada akhirnya Jaka Tingkir diberi penghargaan menjabat sebagai seorang raja bawahan, seorang adipati. Hal ini dimaksudkan
agar Jaka Tingkir tidak mempunyai akses langsung di lingkungan Istana Demak. Jaka Tingkir sengaja dijauhkan dari pusat. Jaka Tingkir dikukuhkan sebagai adipati yang menguasai wilayah Pajang, wilayah yang tak jauh dari Pengging, tanah kelahirannya. Bahkan Pengging pun kini masuk wilayah Pajang. Dia dikukuhkan dengan gelar Adipati Adiwijaya atau Hadiwijaya yang berarti kemenangan utama. Kiai Mas Manca diangkat sebagai pendampingnya dengan jabatan Patih Enjobo. Dia lantas bergelar Patih Mancanegara. Sedangkan Kiai Mas Wila dan Kiai Mas Wuragil, mereka diangkat sebagai Patih Enjero. Jabatan Patih Enjero dibebankan kepada mereka berdua. Patih Enjobo adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurus urusan eksten keraton dengan dibantu beberapa mantri, membawahi beberapa pejabat di luar lingkungan ibu kota. Sedangkan Patih Enjero adalah jabatan wakil raja yang bertugas mengurusi urusan intern keraton dengan dibantu pula oleh beberapa mantri dan ngabehi. Akses masuk secara langsung ke Istana Demak agak tertutup bagi Adipati Adiwijaya. Namun diam-diam, Adipati Adiwijaya pun mencintai Nimas Sekaring Kedaton. Hubungan diam-diam di antara mereka ini memang sudah jauh-jauh hari terjalin. Atas saran Kiai Mas Manca atau Patih Mancanegara, Adipati Adiwijaya meminang Nimas Sekaring Kedaton. Selain atas dasar cinta, Nimas Sekaring Kedaton bisa dijadikan akses masuk ke dalam Istana Demak. Surat lamaran dilayangkan Adipati Adiwijaya ke hadapan Sultan Trenggana. Sultan Trenggana sedikit keberatan. Namun Nimas Sekaring Kedaton mengancam akan bunuh diri jika pinangan Jaka Tingkir ditolak. Maka Sultan Trenggana terpaksa menerima pinangan tersebut. Akhirnya, Adipati Adiwijaya berhasil memperistri Nimas Sekaring Kedaton. Jaka Tingkir berkuasa di Kadipaten Pajang. Beberapa gerilyawan Majapahit dia masukkan ke dalam angkatan bersenjata Pajang. Bahkan keturunan Kiai Ageng Selo, yaitu Kiai Ageng Pamanahan pun diterima mengabdi sebagai anggota pasukan Pajang. Diangkat menjadi Sultan Demak kelima. Sepeninggal Sultan Trenggana tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta, akan tetapi kemudian tewas dibunuh Arya Penangsang, sepupunya di Jipang, tahun 1549. Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri suami Ratu Kalinyamat, menantu Sultan Trenggana yang menjadi Bupati Jepara. Kematian Sultan Prawata dan Pangeran Hadiri tampaknya membuat selangkah lagi bagi Arya Penangsang untuk menduduki tahta Demak. Meskipun pembunuhan terhadap Sunan Prawata dan Pangeran Hadiri telah berjalan mulus, namun Arya Penangsang merasa belum puas apabila belum menjadi raja, karena masih ada penghalangnya, yaitu Hadiwijaya. Arya Penangsang berencana membunuh Hadiwijaya namun mengalami kegagalan. Kegagalan itu mendorong pecahnya perang antara Jipang dengan Pajang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat mendesak Hadiwijaya agar mau membantunya menumpas Arya Penangsang karena hanya beliau yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijaya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak. Maka, Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan Tanah Pati dan Mataram sebagai hadiah. Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Sela, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pamanahan, dan memberikan tombak Kiai Pleret untuk membantu karena anak angkatnya, yaitu Sutawijaya, putra kandung Ki Ageng Pamanahan, ikut serta. Setelah Arya Penangsang tewas, Ki Ageng Pamanahan beserta rombongannya kembali ke Pajang untuk melapor kepada Sultan Hadiwijaya bahwa Arya Penangsang telah tewas. Sultan Hadiwijaya sangat gembira mendengar kabar gembira itu. Atas jasanya Ki Penjawi diberi tanah di Pati dan Ki Gede Pamanahan diberi tanah di Mentawai. Mataram, Sutawijaya adalah putra Ki Gede Pamanahan dan merupakan putra angkat Sultan Hadiwijaya sebelum putra kandungnya, Pangeran Benawa lahir.
Sutawijaya konon dikawinkan dengan putri Sultan Hadiwijaya sehingga Sutawijaya yang akhirnya menjadi Sultan pertama Mataram yang bergelar Panembahan Senopati, anak keturunannya masih berdarah Raja Majapahit. Ratu Kalinyamat menyerahkan tahta Demak kepada Hadiwijaya, hingga beliau diangkat menjadi Sultan Demak Bintoro kelima. Tidak lama kemudian pusat kerajaan tersebut dipindah ke Pajang dengan Sultan Hadiwijaya sebagai Sultan yang pertama. Pada tahun 1568 Sunan Prapen penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Sultan Hadiwijaya dengan para adipati Bangwetan. Sunan Prapen berhasil meyakinkan para adipati sehingga mereka bersedia mengakui kedaulatan Kesultanan Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakrama diambil sebagai menantu Hadiwijaya. Selain itu, Hadiwijaya juga berhasil menggabungkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Duwur, Arosbaya diangkat menjadi menantunya. Jaka Tingkir memposisikan kerajaan Pajang sebagai pusat pendidikan untuk menimba ilmu agama, pemerintahan maupun ilmu perang. Para bangsawan yang pernah menimba ilmu di Pajang diantaranya adalah putra mahkota Kerajaan Sumedang, Pangeran Angkawijaya, kelak dikenal sebagai Prabu Gesan Ulun. Panembahan Ratu pun pernah dititipkan oleh mendiang Sunan Gunung Jati untuk berguru pada Jaka Tingkir di Keraton Pajang dan berteman dengan Raden Angkawijaya. Bahkan Panembahan Ratu dinikahkan juga dengan putri Jaka Tingkir, Rara Pajang. Langkah ini membuktikan bahwa Jaka Tingkir adalah seorang kampiun perdamaian yang berkeinginan mendinginkan panasnya api persaingan dan permusuhan antara suku Sunda dan suku Jawa yang bibitnya telah ditabur sejak zaman Majapahit dan Pajajaran. Bisa dikatakan pula bahwasanya Ikatan Sumedang Cirebon Pajang yang dibangun lewat hubungan guru murid saudara seperguruan adalah prestasi terbesar Jaka Tingkir sebagai Raja Pajang dalam arena diplomasi regional. Sebagai murid dari salah satu anggota Wali Songo, yakni Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir merasa berkewajiban melanjutkan dakwah sesuai dengan cara yang pernah dipergunakan oleh sang guru. Sunan Kalijaga selama ini telah merancang proyek kebudayaan Islam lokal dalam rangka menyebarkan nilai-nilai religius yang senafas dengan tradisi Jawa, pengadatan Jowo, melalui proses asimilasi dan akulturasi yang panjang. Sunan Kalijaga terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif menciptakan karangan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang yang sampai sekarang masih ada. Cerita-cerita itu masih berbentuk cerita menurut kepercayaan Hindu Jawa dengan corak kehidupannya yang ada, tetapi sudah dimasuki unsur-unsur ajaran Islam sebanyak mungkin. Hal semacam inilah yang ingin dilanjutkan oleh Jaka Tingkir dengan Kerajaan Pajang sebagai laboratorium dakwahnya. Jaka Tingkir wafat. Jaka Tingkir diperkirakan meninggal dunia tahun 1582 tersebut. Beliau dimakamkan di Desa Butuh, Gedongan Plupuh, Dusun 2, Gedongan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Jaka Tingkir alias Mas Karebet lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.